sidang pra peradilan, Mas Hasto. Seperti apa, Mas? Apakah sudah siap dengan segala putusan yang nanti akan diputuskan? Ya, ketika kami masuk ke PD Perjuangan, nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa itu selalu diperjuangkan. Sehingga kami meyakini, apalagi ini kami pernah berkirim surat ini. Kami pernah berkirim surat ketika kami mendengar dan membaca dari pidato pengakuan Profesor Dr. Haji Sunarto yang saat itu masih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung dan sekarang beliau dipercaya menjadi Ketua Mahkamah Agung. Di dalam pidato pengukuhan, lalu Ibu Mega memanggil saya saat itu, ini ada secercah harapan. Bagaimana keadilan yang hakiki, karena setiap hakim itu kan mengambil keputusan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Kuasa. Profesor Sunarto menyampaikan bahwa setiap hakim itu harus menemukan keadilan yang hakiki, tidak hanya dilihat secara formal dan material, tetapi harus melihat dialektikanya, suasana kebatinannya, aspek-aspek kemanusiaannya, dan kemudian semua berdialektika sehingga dicarilah suatu kontemplasi hingga mendapatkan kebenaran yang hakiki. Maka kami tuliskan di sini di dalam surat kami saat itu atas arahan Bu Mega, beliau mengatakan tugas menjadi seorang hakim tidaklah mudah. Karena harus memiliki pemahaman mendalam pada nilai keadilan. Nilai keadilan bukan semata-mata berasal dari buku-buku ilmu hukum, akan tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang paling dalam. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formal dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati. Kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PD Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi. Tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga ada saksi intimidasi. Tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formal dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik, melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan.